Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Ayyuhal hadirun al-kiram, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadratul karamin wal mukarramin, para sesepuh, para guru-guru kita, saudara Ustaz Rafi, Ketua DKM Mushola Al-Amanah, juga guru kita bersama Al-Karamah Ustazah Ibu Haja Edi Hermiati beserta Polisa, bapak-bapak, para sesepuh, ibu-ibu semuanya, serta adik-adik yang mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Rabbul Ghafur karena atas izin dan kehendaknya pada saat ini kita bisa hadir di Mushola Al-Amanah mengikuti agenda rutinan, yaitu setiap Jumat malam Sabtu kita duduk di Mushola Al-Amanah di Majlis Ta'lim setelah kita melaksanakan sholat berjamaah, yaitu sholat maghrib. Alhamdulillah. Sholawat ma'asalam tidak lupa semoga tersampaikan selalu kepada beliau yang agung, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat salam juga buat keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para pengikut tabi'in, seluruh pengikut beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan termasuk kita, keluarga kita, putra-putri kita dan zuriyah-zuriyah kita ditetapkan iman Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada keren malam ini mah dijemput dibangun dari situ ya. Tadinya mah ada macet dikit, ada kerap tadi hujan. Alhamdulillah dijemput. Setelah tadi memang berencana pengennya mau sholat berjamaah di Mushola Al-Amanah, begitu membuka pintu ini banyak ya Pak ya. Jadi gue sholat di masjid depan rumah itu. Ya alhamdulillah di sholat berjamaah di sini berjamaah. Alhamdulillah. Bapak hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu yang singkat kita manfaatin buat media kita tholabul ilmi. Mari kita niatkan di hati kita bersama bahwa hadirnya kita di sini adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu menjalankan syiar-syiar agama, melaksanakan sholat berjamaah, menuntut ilmu, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bagian daripada wasilah kita mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa syukur kita atas telah dibangunnya atau keberadaan Mushola Al-Amanah, yaitu dengan memanfaatkan fungsi daripada mushola ini. Sebagaimana kita maklum, salah satu fungsi daripada mushola yaitu tempat, ya intinya tempat sholat berjamaah. Sholat yang 5 waktu kita laksanakan di mushola. Di kita ada 2 tuh tempat sholat ya. Satu disebut masjid umumnya ya, yang satu lagi disebut mushola. Dan apa namanya, persamaannya ada surau, ada langgar. Ada sholat yang suka dilanggar adanya. Saya mau sholat saya langgar terus ya. Waktunya maghrib saya mentar, waktunya sholat dilanggar gitu. Kalau kita sholat di mushola gitu. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk kepada memanfaatkan fungsi dengan melaksanakan sholat berjamaah, terlebih dahulu kita awali dengan bahwa kita ini umat Islam punya kewajiban pokok. Nah, bulan Rajab ini salah satu hikmahnya adalah kita mengingat kembali peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dengan perintah sholat. Sholat itu fardu ain dalam fikih kita, hukumnya wajib, sholatnya wajib. Lalu sebaik-baiknya sholat adalah yang dilakukan dengan berjamaah. Nah, berjamaah tentu bisa di rumah atau di luar rumah. Nah, di luar rumah ada tempat yang diperuntukkan untuk sholat dimulai zaman Rasulullah SAW, namanya masjid. Rasulullah pertama membangun masjid, kalau kita baca sejarah, itu Masjid Quba. Kalau Masjidil Haram, Ka'bah memang udah ada ya. Jadi sebelum Masjid Nabawi di Madinah, Rasulullah membangun namanya Masjid Quba. Nah, pertanyaannya mulai kapan ada mushola? Gitu. Bapak hadirin para jamaah, di kita di Indonesia khususnya, sebetulnya ditinjau dari sisi lugawi, dari sisi bahasa, hanya perbedaan bahasa saja. Kalau masjid secara bahasa asal kata dari sajadah, tempat sujud. Kalau mushola, tempat sholat. Lalu kemudian meningkat kepada keadaan. Kalau masjid biasanya ukurannya gedean, dipakai buat sholat Jumatan. Lah kalau mushola mah enggak pakai Jumatan dan ukurannya lebih kecil. Itu yang pokok. Ada lagi yang berpendapat mushola dan masjid itu sama aja kebetulannya mah. Jadi perbedaan mushola dan masjid itu, ada masjid yang dikenakan hukum kemasjidan, sehingga ada istilah sholat tahiyatul masjid. Kalau mushola mah bisa di rumah, pangkeng mushola, di kantor pojokan dikit ada mushola, di kantin belah sana dikit ada mushola, di rest area ada mushola, gitu ya. Tidak seperti masjid yang kemudian kita disyariatkan melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Satu, karena disebut masjid, kemudian ada adab-adab di masjid. Di samping persoalan pokoknya adalah diperintahkan sholat tahiyatul masjid di masjid. Nah, kalau di mushola yang tidak rutin dipakai sholat berjamaah tidak disyariatkan. Pada dasarnya ketika ada satu tempat yang di situ dipakai sholat 5 waktu berjamaah, itu menjadi masjid itu. Cuman di kita menjadi tambahannya dipakai sholat Jumat.
Nah itu tempat sholat berjamaah. Nah itu langkah dasar, kemudian kita memanfaatkan fungsi musola untuk sholat berjamaah. Untuk siapa berjamaah, siapa ini musola? Al-amanah. Bapak Ibu hadirin, sholat mah satu tadi wajib, kedua afdholnya dilaksanakan secara berjamaah. Banyak fadilah hikmahnya berjamaah. Yang paling masyhur, sholat berjamaah lebih tinggi tingkatannya, derajatnya daripada sholat sendirian. Itu kalau benar Fatihahnya dengan berapa tingkatan? 27 derajat. Sholatul jamaati tafdhulu min sholatil fardhi bi 27 derajat. Bahkan dalam keterangan lain saya baca ada sebuah hadis, man adrokal jama'ata arba'ina yauman kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Siapa orangnya yang melanggengkan, melazimkan sholat berjamaah 40 hari, maghrib berjamaah, isya berjamaah, terus 5 waktu berjamaah, maka kataballahu, Allah akan mencatat buat si orang yang berjamaah itu bara'atan minallah, akan dibebaskan oleh Allah daripada api neraka, bara'atan minannar, daripada pembebasan api neraka, bara'atan minan nifaq, dan dibebaskan daripada sifat-sifat kemunafikan. Melanggengkan sholat berjamaah beberapa hari tadi 40. Dalam hadis lain, man shallal bardaini fi jama'ati dakhala al-jannah bi ghairi hisab. Siapa orang yang melanggengkan sholat bardain, sholat 2 waktu di antara yang 5, yaitu sholat asar dan sholat subuh, maka dia masuk ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Jadi bukan cuma maghrib, isya, subuh doang berjamaahnya, termasuk sholat asar dan sholat subuh. Dan banyak keterangan-keterangan yang lainnya. Ada yang mengatakan, para ulama mengutip sabda Rasulullah bahwa keutamaan sholat berjamaah pahalanya dimulai dari 20 tingkatan sampai 50, tergantung kondisinya. Sholat kita berjamaah di masjid dinilai seperti 25 sholat biasa, sholat sendiri, sampai 50. Yang 50 bayaran sholat ini kalau sholatnya di tempat yang sulit air, kita memaksakan, kita di situ sholat, berwudu disempurnakan dengan seadanya, bertayamum, sholat berjamaah, itu pahalanya lebih besar daripada yang kita gampang air begitu ya, gampang melaksanakannya. Itu sholat jamaah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat rugi kita apabila punya kesempatan berjamaah di musola atau di masjid tidak melaksanakan berjamaah, terutama laki-laki. Jadi laki-laki mah berjamaah ini, pertama kita ngomongin hukum berjamaah dulu. Dalam Imam Syafi'i, madzhab Imam Syafi'i, yang paling masyhur, yang paling jumhur dikatakan fardu kifayah, atau minimalnya ada ulama mengatakan sunnahnya sunnah muakkadah. Jadi fardu kifayah, fardu yang harus dilakukan oleh satu kampung. Umpamanya di sini ada berdua nih, ada Ustaz Doki sama satu orang jamaah berdua nih, di kampung gak ada yang berjamaah lagi nih. Ini udah tercukupi jamaah itu. Kalau satu kampung gak ada yang berjamaah, sholatnya di rumah semua, sendiri-sendiri semua, di rumah berjamaah juga. Nah itu maka dikatakan sekampung itu dosa. Jadi laki-laki diisyaratkan berangkat keluar rumah di masjid, di musola melaksanakan berjamaah, lah perempuan di rumah. Laki-laki ngerjain apa? Sholat fardu, sholat yang 5 waktu. Kalau sholat sunnahnya hanya sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah rawatib qabla ba'da ya. Selain itu kita diserukan untuk sholat sunnah yang lainnya di rumah, tahajud, duha, witir, apalagi hajat di rumah. So banyak-banyak di rumah.
yang paling bagus. Nah, zaman sekarang mah lagi rame, lagi musim program duha berjamaah. Boleh itu boleh. Tahajud, duha biasanya duha berjamaah dalam rangka syiar keagamaan. Ibu-ibu nanya, ibu-ibu boleh ke masjid ke musola? Boleh. Dengan syarat-syarat tertentu. Ibu-ibu nih kayak ini ngumpul di luar, boleh. Tentu atas izin suaminya, kemudian mampu menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Jadi jangan sampai keluar udah niatnya mau sholat berjamaah ke musola, tapi mengumbar fitnah, mengundang fitnah. Misalnya dari rumah kita kebuka aurat gitu ya. Keluar dari pintu rumah kebuka aurat. Jadi dari rumah sudah harus tertutup aurat. Di Madinah ada namanya pintu disebut babun nisa. Itu ibu-ibu mulu tuh. Malah saya pernah sholat deket tembok babun nisa. Rasanya berisik itu, banyak bocah juga itu. Ada yang gencet, keinjak emaknya mulu apa bagaimana itu. Jadi ibu-ibu boleh berjamaah di rumah. Kalau saya di rumah orang temennya pengen jamaah di musola boleh, dengan catatan yang tadi, minimal tadi mendapatkan. Jadi suaminya, loh suami barang izin berjamaah, ya ada juga suami yang memang udah jamaah di sini saja, saya pengen di rumah, umpamanya gitu. Jadi sholat fardunya wajib, kemudian berjamaahnya fardu kifayah atau sunnah yang sangat ditekankan dengan pahala-pahala yang tadi kita sebut. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurangnya minimal berjamaah ya 2 orang. Sebenarnya sering kita ngaji fikih, ada imam, ada makmum. Dinamakan berjamaah, minimalnya 2 orang. Perempuan bermakmum kepada laki-laki. Tidak sah laki-laki bermakmum kepada perempuan. Lah kalau ada wong unsa, bencong. Bencongnya bukan bencong alay, bukan alay doang, tapi yang dimaksud oleh fikih adalah bencong kelamin. Gitu. Badannya laki-laki, gesturnya laki-laki, kelaminnya perempuan. Atau ada yang punya 2 kelamin. Ada yang punya 2 kelamin, ada. Bukannya alay ya, bukannya. Kalau jadi bencong dalam fikih mah dilihat kelaminnya. Ada orang wadon ini gitu ya. Pas kita buka belempong, ya itu laki-laki itu. Masuk ke dalam kategori laki. Nanti di urutan sholat, kalau unsa, wong wandu itu tadi yang banci ya, versi fikih, dia tidak boleh jadi imam laki-laki. Kalau jadi imam perempuan boleh unsa. Dia ada di syarat-syarat imam dan makmum itu. Di urutan berjamaah juga, imam laki-laki paling depan. Lalu shaf pertama bapak-bapak orang dewasa. Penuhin dulu sama bapak-bapak yang udah dewasa. Kalau nggak penuh baru anak-anak laki-laki. Di belakangnya baru unsa, si wong wandu tadi yang bencong tadi. Baru di belakang itu ibu. Bagian dia ngerasa udah lengket banget sama ibu-ibu kayak dia kalau unsa betul-betul unsa ya, bukan. Kalau kan ada kadang tuh orang pakai pakaian perempuan, pakai cadar, nginep di kosan laki-laki, mungkin bisa perempuan gitu, pura-pura. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi unsa dalam kaitan ini punya poin, punya peranan. Nah, baik. Mari kita manfaatkan kesempatan kita berjamaah di Mushola Al-Amanah, terutama bagi laki. Ajak tuh anak-anak kita. Jadi anak-anak itu ada usia balita, ada usia tamyiz, ada usia balik tuh. Biasanya 1 sampai 5 tahun itu belum tamyiz,
balita. Kalau kita ngajarin puasa, ngajarin sholat, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Lalu ada masa antara tamyiz ke baligh. Baligh itu alamatul bulughi. Ciri-ciri baligh itu diantaranya litis'i sinina, karena umur 9 tahun. Ketika belum tamyiz, tamyiz itu cedok, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau bocah mah cirinya menjadi rada aneh. Kalau bocah mah minimal dia bisa cebok sendiri. Kalau ada bocah umur 5 sampai 7 tahun udah bisa cebok sendiri, udah tahu dibilangin, udah disuruh, tapi belum balik. Belum balik. Kalau laki-laki belum mimpi jima, kalau perempuan belum haid, itu tamyiz namanya. Nah, kalau tamyiz hukumnya fardu kifayah. Kalau satu keluarga nggak ada yang nyuruh sholat, nggak ada yang nyontoin puasa, nyuruh puasa, dosa tuh satu keluarga. Kalau ada anak biasanya antara 5 sampai 7 tahun ya, 7 tahun sampai 9 tahun. Maka 7 tahun sudah diperintahkan sholat tuh. Perintahkan sholat. Nah, kalau sudah balik wajib tuh. Dia itu sudah punya tercatat, sudah taklifi namanya, sudah terkena hukum pembebanan syariah. Balighin, akilin, balik dan berakal. Jadi kalau balik doang, balik tapi nggak berakal alias rada sarap umpamanya. Makanya orang kalau pengen terbebas dari perintah sholat, nggak pengen disuruh ngaji sama ketua DKM, nggak pengen digurut, ya ini gampang, saya sarap aja. Nauzubillah min embung kan kita. Jadi tidak terkena hukum, diangkat pena dari 3 keadaan. Satu, dari orang yang sarap, yang gila hingga dia sembuh, So, ada dari anak-anak yang tadi yang kecil, balita dan tamyiz, sampai dia balik tidak terkena hukum. Ada lagi dipikir umpamanya ada anak tamyiz badar, mecah-mecahin kaca, nggak kena hukum dia. Cuma kalau ada dalam fikih orang tuanya menggantikan kerugian, itu diatur, itu ada menggantikan kerugian daripada anak kita misalnya ketelepasan mecahin kaca, itu nggak bisa dihukum, nggak kena hukum itu, nggak ada hukumnya. Nah, itu posisi anak laki-laki di belakang bapak-bapak yang dewasa kalau barisannya belum penuh. Kalau udah penuh di belakang, kalau belum penuh isi mana? Lalu anak-anak di belakang bapak-bapak. Jadi anak-anak laki-laki wayahnya ditaruh di belakang orang dewasa. Aturannya begitu. Ketika bermakmum di musola, ibu-ibu di belakang. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kutip sebuah penjelasan dari Al-Alim Al-Fadil Al-Imam Sumail Al-Hadrami Al-Yamani melalui kitabnya Safinatun Najah, menjelaskan tentang syarat-syarat jadi makmum. Kan jadi makmum umum, kalau jadi imam jarang. Imam syaratnya banyak, imam. Makmum dia ada syaratnya. Syarat makmum yang paling gampang, ikuti be imam, kalimatnya begitu, ikuti be imam. Tapi untuk keabsahan jadi makmum ada pengetahuan yang harus kita pahami bersama ketika jadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul qudwati ahada asyara. Syarat-syarat ngemakmum, ngikutin imam jadi makmum ketika sholat itu ada 11. Mari kita lihat satu-satu. Kita kan sering berjamaah nih. Dari imam lain lagi, ada fikih imam. Kita juga suka jadi imam di rumah minimal mah. Yang pertama, Allah ya'lama butlana sholati imamihi bihadatsin al-awghair. Si makmum yang mau jadi makmum ini salat berjamaah kudu mengetahui batalnya sholatnya si imam, baik batal karena hadas atau yang lainnya. Jadi kalau udah tahu imamnya batal, jangan jadi makmum.
Umpamanya begitu kita udah di masjid ngejajar, imam kentut, imam mau ngaku malu gitu ya, kita nggak dengar tuh, imam ayo takbir. Nah kita nggak boleh jadi makmum, berjamaah aja nggak sampai nyari batal. Kita lagi ngomongin makmum nih, nggak ngomongin imam nih. Atau kita ngelihat secara yakin itu imam pakaiannya ada najisnya atau badannya ada najisnya. Kita lagi duduk di depan rumah imam, lewat nginjek tai kucing umpamanya, itu kita mau ngingetin nggak keburu begitu, kenapa udah takbir. Nah itu kita tahu itu. Nah imam nanti bakal harus pulang, harus kita kasih tahu pulang soalnya. Jadi kita harus mengetahui keadaan hadas imamnya. Nah ini kalau kita nggak tahu lain, kalau nggak tahu ya jangan. Jadi nanti ada istilahnya mufarokoh ya, ada yang disebut mufarokoh, memisahkan diri dari imam. Ada bahasa yang lainnya munfarid. Nah yang kedua, singkat saja karena banyak ini, sudah muizah. Wa alla yataqita wujuba qadaiha alaih. Yang kedua, tidak meyakini wajib qadanya si imam. Ada sholat-sholat yang harus diulang. Misalnya ada orang tayamum karena nggak ada air, nggak ada air kayaknya nih, lalu tayamum imam. Nah ketika menyangka nggak ada air terus ditemukan air, padahal ada air, imam belum ngeliling ke samping begitu. Nah itu harus ulang sholatnya. Nah yang imam yang begitu kita nggak boleh jadi makmum, nggak boleh bermakmum, karena nanti imam bakal ulang sholatnya. Paham ya? Singkat-singkat saja nih. Nanti kalau nggak paham harus ada kita tanya. Yang ketiga, wa alla yakuna ma'muman, jangan bermakmum kepada orang yang jadi makmum. Kita harus tahu nih, imam harus, ini imam nih bener nih, sholatnya hadir bareng bersama ya. Lain lagi dengan yang masbuk. Jadi ada yang namanya makmum itu ada makmum muwafid, ada makmum masbuk. Apa bedanya tuh? Ini dua-duanya sama-sama terlambat nih. Bukan makmum yang hadir pada awalan sholat, yang hadir bersama-sama dengan imam. Ini mah ada makmum muwafid. Makmum muwafid adalah makmum yang terlambat datang, ketinggalan takbiratul ihram, takbirnya ketinggalan. Tapi masih kecanda masih keburu baca surah Al-Fatihah lengkap. Itu namanya masbuk muwafid. Ada lagi makmum yang datang terlambat, enggak kecadak baca Fatihah. Imam lagi kondisi lagi sujud. Itu imam namanya makmum masbuk. Takbiratul ihram dulu baru langsung ikut sujud. Jadi jangan langsung sujud, takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar baru sujud, ikut kegiatan. Ya, jangan mentang-mentang saya terlambat langsung sujud, bela takbiratul ihram dulu. Harus takbiratul ihram dulu. Rukun itu takbiratul ihram itu. Allahu Akbar baru. Itu namanya masbuk. Kalau masih kekejar baca Fatihah rakaat pertama kita ketinggalan nih, udah waladhdallin umpamanya. Waladhdallin kalau dalam rakaat itu, dalam sir ada yang mengatakan kita harus mendengarkan bacaan imam. Kalau dalam sholat yang zahar ya, kalau yang sir kita bisa menyempurnakan bacaan Fatihah. Nah itu beratnya imam. Imam akan menanggung bacaan Fatihah orang-orang yang tadi yang masbuk, imam yang nanggung. Hebat jadi imamnya. Saya mau kayak awal jadi imam. Mendingnya jadi imam kalau saya mah. Tawarin jadi imam teh mangga Pak Kiai dipayun. Saya mau mendingan di belakang sebetulnya. Tapi karena tanggung jawab karakter imam juga harus ada syaratnya ya. Atau kita datang ke sebuah tempat, mas mau terlambat
ngemakmum udah saja. Terlambat datang sholat, menemukan ada 2 orang lagi berjamaah, lalu kita bingung, ini mana yang jadi imam ini? Mana imam ini, mana makmum? Nah kalau ragu-ragu tuh mana makmum mana imam, jangan berjamaah. Ada orang ngemakmum Pak, udah dia masbuk datang terlambat, bubar udah sholat kita datang baru nyampe juga ngemakmum lagi, nggak boleh tuh. Kalau tahu ya, kalau nggak tahu ya jadi masalah. Tahu dia juga makmum, dia datang telat kita nggak makmum lagi sama dia, mending bikin barisan baru. Sebab ini makmum juga lagi ditanggung Fatihahnya sama si imamnya tadi, jadi makmum bukan seorang imam. Maka kalimat selanjutnya, wa alla yakuna makmuman, jangan kita bermakmum kepada orang yang mau menjadi makmum juga, kecuali kita nggak tahu. Orang yang kita makmumin juga nggak ngasih isyarat lagi, nggak ngasih tanda lagi bahwa dia seorang makmum. Pengen ngejelasin panjang kali lebar, waktunya cuma sedikit. Masih ada beberapa poin lagi. Insya Allah kalau panjang umur, sehat, banyak rezeki kita terusin lah ya, bahas masalah berjamaah. Poin pentingnya tadi, mari kita manfaatkan, kita syukuri nikmatnya kehidupan, adanya musola mana terutama bapak-bapak, sekaligus mentarbiyah putra putri kita aja berjamaah musola, luar biasa pahalanya. Jauh ketimbang kita sholat dewekan. Saya mah sholat dewekan sholat di rumah berjamaah, ala buat apa kalau ada musola? Kita menyia-nyiakan musola. Kalau musolanya penuh kali, musola penuh kalau yang berjamaah boleh di luar. Nah, nanti pembahasannya akan kita bahas itu mengenai berkaitan dengan tata cara berjamaah. Jadi mari kita manfaatkan potensi yang ada, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat, nikmat dekat musola, nikmat berkeluarga, bertetangga, dengan melaksanakan sholat berjamaah di musola atau di masjid, di mana saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihi al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin shalatan taghfiru biha dhunub, tuslihu biha al-qulub wa tanqalibu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub, wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi al-mawsub. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban 'amalan mutaqabbalan. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa 'assil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun.